Episode 176. Selama itu yang aku inginkan. Gao Yue sedikit terkejut dan tercengang. Dalam kalimat seperti itu, meskipun Gao Yue bodoh, dia mengerti artinya. Selama itu yang kamu inginkan, Tuan. Yang Chen menjawab dengan tegas lagi, mengangguk dengan berat, ekspresi wajahnya tidak ada tanda-tanda bercanda. Bagaimana jika aku ingin menjaga wajahku selamanya? Tanpa memikirkannya, Gao Yue mengajukan permintaan. Saya tahu setidaknya 3 jenis metode untuk menjaga wajah saya, dan saya juga tahu 2 jenis resep pil penampilan. Dengan sedikit tersenyum, Yang Chen menjawab dengan santai, tidak peduli metode apa yang kamu gunakan, aku bisa membuatmu awet muda selamanya. Bagaimana kalau aku ingin resep pil dari pil perebutan surga? Gao Yue memandang Yang Chen seolah sedang melihat monster. Dia tidak tahu apakah yang dia katakan itu benar atau salah, tapi dia segera mengganti topik dan tiba-tiba bertanya sambil tersenyum. Momentum unik dari Master Panggung Jidan melayang samar-samar, menunggu jawaban Yang Chen. Bahan utama dari Heaven Seizing Pill adalah Ganoderma giok hijau terbaik. Yang terbaik adalah menumbuhkan Ganoderma giok hijau di bawah nutrisi kalsedon di bagian terdalam dari tambang giok terbaik. Bahan obat tambahan lainnya perlu, Yang Chen berkata tanpa ragu-ragu, tanpa sedikit pun keraguan. Tindakan Yang Chen juga membuat Gao Yue lesu sejenak. Setelah beberapa saat, dia segera mengulurkan tangan dan menutup mulut Yang Chen. Berhenti, jangan katakan itu. Gao Yue tidak dapat membayangkan bahwa dia hanya bertanya dengan ragu-ragu. Yang Chen sebenarnya mengatakan resep pil perebutan surga yang diimpikan oleh para penggarap fana. Kenapa kamu melakukan ini? Gao Yue, yang sedikit tergerak, dengan lembut melepaskan tangan yang menutupi mulut Yang Chen dan bertanya dengan cemberut. Karena kamu adalah tuanku. Yang Chen tidak punya waktu untuk memikirkannya dan langsung berkata. Kehangatan dan kehalusan telapak tangan Gao Yue membuat Yang Chen hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak menciumnya secara diam-diam, namun pada akhirnya, tidak ada tindakan ekstra. Hanya saja di antara mulut dan hidung masih ada wangi lembut seperti anggrek dan mus. Gao Yue dekat dengannya. Bagaimana mungkin dia tidak mendengar ketegasan dan ketulusan kata-kata Yang Chen? Dia sedikit tergerak, tapi juga sedikit bingung. Namun, karena dia telah mengakui Zhang Xuan sebagai tuannya, jalan masih panjang di masa depan, jadi tidak perlu terburu-buru. Upacara pemagangan sederhana tidak memakan waktu lama, dan tidak ada satupun penonton yang hadir. Ketika Yang Chen dan Gao Yue keluar dari Aula Cheng, Zhu Chentao dan yang lainnya hanya menunggu sebentar. Adapun pilihan Yang Chen, Zhu Chentao dan yang lainnya telah memprotes sebelumnya. Bagaimana murid berbakat seperti itu bisa dengan mudah menemukan guru yang tidak kompeten? Bukankah itu akan merusak masa depan Yang Chen? Namun setelah tiba di Hierarch of Chunyang Palace, semuanya telah diputuskan. Ketika Yang Chen naik ke puncak tangga surgawi, ada hadiahnya. Dia diizinkan memilih orang yang memenuhi syarat di Istana Chunyang untuk menjadi tuannya. Penguasa Istana Chunyang duduk di kasur, tidak mengangkat kelopak matanya, dan perlahan berkata, ini adalah hadiah yang pantas dia terima. Tapi, pemahamannya luar biasa, dan kemauannya ulet. Jenius sekali, jika dia diserahkan kepada Gao Yue, yang tidak pernah mengajar seorang murid, bukankah itu akan menghancurkannya? Su Chengxin sangat jelas tentang betapa besar potensi Yang Chen. Belum lagi yang lainnya, hanya berpartisipasi dalam keberhasilan pemurnian pil perebutan surga dan menjadi kunci keberhasilannya sudah cukup untuk membawa seorang alkemis senior ke Istana Chunyang, dan itu juga dapat membawa banyak manfaat. Jika kejeniusan seperti itu benar-benar dihancurkan, sungguh disayangkan. Berdiri di depan Master Istana, selain Su Chengxin dan Zhu Chentao, ada Liang Shaoming, Master dari Bright Moon Hall, dan Qiao Ming, Master dari Fierce Sun Hall saat ini. Selain para tetua panggung Yuanying yang mengasingkan diri, bahkan manajemen puncak Istana Chunyang secara alami sangat prihatin dengan budidaya murid jenius. Gao Yue juga seorang Master Panggung Jidan, dan dia memenuhi syarat untuk menerima murid. Dengan bimbingan guru, bagaimana cara menghancurkan Yang Chen? Kepala istana masih terlihat tenang, seolah-olah dia tidak sedang berbicara tentang murid jenius di sektenya sendiri, tetapi murid biasa. Tuan Istana, yang kami maksud adalah mungkin lebih baik jika ada seorang guru yang membimbingnya. Liang Shaoming mengambil alih pembicaraan dan berkata, sepertinya memperlancar segalanya, tapi tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Ketua istana duduk di kasurnya dan bahkan tidak membuka matanya. Dia hanya bertanya dengan samar, kalau begitu, izinkan saya bertanya kepada Anda, sebelum mencapai puncak tangga surga, tidak perlu mengatakan apapun, anggap saja Anda tidak tahu. Setelah dia mencapai puncak Heaven Stairway, siapa yang mengajarinya sesuatu? Budidaya, alkimia, apa saja, kan? Pada saat yang sama, rasa ilahi kepala istana sepertinya bertahan di Liang Shaoming untuk sementara waktu, dan kemudian dengan cepat menghilang. Pertanyaan ini membuat semua orang terdiam. Ada keretakan antara murid Chu Heng dan Yang Chen, dan sepertinya semua orang yang hadir mengetahuinya. Dalam hal ini, semua orang tahu kehidupan seperti apa yang dimiliki Yang Chen di masa lalu. Bahkan di Villa Yexiu, Chu Heng tidak membiarkan orang mencerahkan Yang Chen. Belakangan, semua orang mengetahui hal ini, tetapi tidak ada yang banyak bicara. Pada saat itu, seorang murid dalam tahap pemurnian Qi dan seorang murid dalam tahap pendirian yayasan, semua orang masih tahu mana yang harus dipilih. Tapi sekarang berbeda, Yang Chen tidak hanya berhasil dalam tahap pendirian yayasan, tetapi juga berhasil menyempurnakan pil perebutan surga untuk penatua Wu Xiong. Dia telah lama menjadi hotspot di kalangan para alkemis.
Liang Xiaoming sangat malu. Chu Heng adalah muridnya, semua orang tahu, dan Chu Heng berani menekan Yang Chen secara terang-terangan, justru karena dia memiliki Liang Xiaoming sebagai tuannya, orang lain tidak pandai bersaing dengannya. Namun kini penampilan Yang Chen seakan menjadi tamparan di wajah Liang Xiaoming. Muridnya tidak memenuhi harapan, dan tentu saja, gurunya lah yang kehilangan muka. Semua orang juga terdiam. Mereka semua tahu tentang pengalaman Yang Chen. Alasan mengapa Yang Chen mengetahui begitu banyak sepertinya disebabkan oleh pembacaan gila Yang Chen di paviliun kitab suci Villa Sembilan Bumi. Selain itu, poin kontribusi yang dia peroleh untuk memasuki paviliun kitab suci untuk dibaca ditukar dengan pil obatnya sendiri. Tidak ada orang lain yang benar-benar membantunya. Sebaliknya, Yang Chen telah memperjuangkan wajah dan reputasi Istana Chunyang dalam beberapa tahun terakhir. Sebenarnya, semua orang merasa sedikit malu. Karena dia bisa berkultivasi sendiri sampai titik ini, apa yang kamu khawatirkan? Apakah kamu takut Gao Yue tidak bisa mengajarinya dengan baik? Ketua istana akhirnya membuka matanya. Setelah melihat sekeliling, dia menutupnya lagi, jika Anda benar-benar khawatir, izinkan saya membuka paviliun kitab suci Istana Chunyang untuknya, dan biarkan dia melihat apapun yang ingin dia lihat. Hadiah terakhir adalah pil pendirian yayasan. Karena dia tidak membutuhkannya, ubahlah menjadi ini. Petik 2. Dalam hal ini, tidak ada yang keberatan. Magang Yang Chen sudah pasti, dan sekarang Yang Chen dan Gao Yue menjadi master dan magang. Yang Chen, karena kamu telah menjadi murid Gunung Dalam, kamu harus mematuhi peraturan Istana Chunyang. Kamu tidak boleh melanggarnya. Zhu Chentao sangat optimis terhadap Yang Chen, jadi dia menaruh banyak perhatian dan perhatian. Berbicara tentang aturan sekte, murid ini memiliki sesuatu untuk dilaporkan. Yang Chen teringat sesuatu saat ini. Dia melepas tas Qiankun dari pinggangnya, mengeluarkan kompas darinya, dan kemudian mengirimkannya ke Duqian dengan tas Qiankun. Episode 177. Duqian tanpa sadar mengambil tas Qiankun dan kompas. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia memandang Yang Chen dan bertanya dengan ragu, ini tas Qiankunku. Yang Chen menunjuk ke tas Qiankun dan kemudian menunjuk ke kompas. Ini adalah kompas yang dapat menemukan lokasi tas Qiankun saya. Masih ada beberapa kompas ini lagi. Saat dia mengatakan itu, dia mengeluarkan kompas lainnya dari tas Qiankun. Serangkaian kompas identik ditempatkan dengan rapi di tanah, membuat orang merasa bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Saya dikejar oleh banyak orang di Immortal Falling Abyss. Yang Chen menceritakan apa yang terjadi, seolah-olah dia sedang membicarakan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan dirinya sendiri. Masing-masing dari mereka memiliki kompas di tangan mereka. Wajah Duqian menjadi pucat saat dia mendengarkan pernyataan Yang Chen yang meremehkan. Zhu Chentao juga sangat serius. Gao Yue belum pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya. Pada saat ini, dia mengerutkan kening dan bergegas ke depan Yang Chen. Melihat hal-hal ini, dia berkata dengan marah, siapa yang berani menyentuh murid pertamaku? Seperti biasa, dia memblokir di depannya. Yang Chen melihat punggung sempit Gao Yue dan tidak bisa menahan perasaan hangat. Jika Yang Chen tidak memiliki kepribadian seperti ini di kehidupan sebelumnya, tragedi berikutnya tidak akan terjadi. Melihat penampilan Gao Yue yang marah, Yang Chen bersumpah lagi, dalam hidup ini, aku akan mengangkat langit untukmu. Tuan, biarkan murid ini menangani masalah kecil seperti ini. Yang Chen mengambil langkah kecil ke depan dan berdiri di samping Gao Yue. Meskipun dia masih setengah tubuh di belakang Gao Yue, dia sudah menyatakan niatnya dengan jelas. Gao Yue melirik Yang Chen dan tidak mengatakan apapun lagi. Dia hanya bersenandung setuju dengan martabat seorang master. Yang Chen, ikut aku ke balai penegakan hukum. Duqian mengambil tas Qiankun Yang Chen dan menyimpan semua kompasnya. Dia langsung mengundang Yang Chen. Tas Qiankun dan 7 kompas tertata rapi berjajar di atas meja panjang lebar di tengah lobi balai penegakan hukum. Tepat di seberangnya adalah kepala balai penegakan hukum, leluhur Yuanying, Meng Xian. Saat ini, wajah Meng Xian juga sangat dingin, menatap hal-hal ini dalam diam. Ada keheningan yang membuat jantung berdebar-debar di tempat itu. Duqian berdiri di samping dengan kepala menunduk. Sulit untuk melihat ekspresinya, tapi bisa dibayangkan dia tidak terlalu senang. Yang Chen adalah sesama muridnya. Yang Chen dibunuh sedemikian rupa, akan aneh jika dia bisa bahagia. Demikian pula, teman-teman Chen yang kembali bersama Duqian tidak akan senang. Gao Yue, Zhu Chentao, dan Su Chengxin tidak mengatakan apapun. Mereka langsung membanting meja di balai penegakan hukum dan duduk di kursi di sebelahnya, masih marah. Jika balai penegakan hukum tidak mengatakan sesuatu hari ini, mereka akan menyerang Ming Lingtian. Jelas sekali bahwa ini adalah konspirasi yang disengaja melawan Yang Chen. Meng Xian telah menguji kompas ini. Mereka hanya efektif melawan kantung Qiankun Yang Chen. Kompas lain tidak berguna. Jelas bahwa mereka hanya menargetkan Yang Chen. Ada jejak kehalusan yang sangat tersembunyi di kosmos Sak. Tempat itu adalah penanda arah. Kompas ini telah disempurnakan setelah menelusuri tempat itu untuk menemukan keberadaan Yang Chen. Dan metode pemurniannya jelas berasal dari Istana Chunyang. Selama ribuan tahun, Istana Chunyang tidak secara terang-terangan menargetkan murid-murid Istana Chunyang dari dalam. Meng Xian tidak bisa menahan amarahnya. Membunuh sesama murid, terutama murid jenius, hanya memutus harapan kebangkitan Istana Chunyang. Lebih serius lagi, itu menipu tuan dan menghancurkan leluhur. Masalah sebesar ini belum pernah terjadi sebelumnya.
Tentu saja, dia harus memberitahu ketua istana untuk mengambil keputusan. Pedang terbang yang dikirim oleh Meng Xian kembali setelah beberapa saat. Kepala istana Cunyang mengikuti pedang terbang dan melangkah ke aula penegakan hukum. Setelah memasuki pintu, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia langsung menuju ke meja panjang di tengah, mengulurkan tangan dan mengambil kantong Qiankun, dan mulai menjelajahinya dengan kesadaran ilahi. Penyempurnaan pihak lain sangat rahasia. Tempat di mana ada sedikit tambahan hanya ada di sabuk kantung Qiankun. Jika dia tidak tahu bahwa ada kompas ini, dia tidak akan peduli dengan tempat itu sama sekali. Yang Chen juga menemukan tempat ini setelah dia menebak bahwa pihak lain memiliki pengaturan seperti ini. Ini adalah karya Master Jindan. Ketua istana dengan cepat membuat keputusan dan mengerutkan kening seolah dia tidak percaya. Itu metode air, metode istana Cunyang kita. Seperti yang dikatakan oleh kepala istana Cunyang, para tersangka telah digambarkan dalam lingkup beberapa orang. Tuan istana tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Seorang master panggung Jidan, yang ditempatkan di sekte manapun, adalah kekuatan revitalisasi sekte tersebut. Jika master panggung Jidan dari istana yang murni hilang karena masalah ini, master istana harus mempertimbangkannya. Secara logika, hal seperti ini tidak boleh terjadi. Bagaimana mungkin seorang master Jindan dengan sengaja berurusan dengan murid sekte luar di tahap pemurnian Qi? Perlu diketahui bahwa kantong Qiankun yang Chen dikeluarkan segera setelah dia memasuki Villa Yexiu, dan itu adalah perlengkapan standar yang dikeluarkan setelah Yang Chen mengalahkan Sun Haijing dan menjalani perawatan tahap pemurnian Qi lapisan ketiga. Pada saat itu, guru Jindan mana yang sangat membenci anak laki-laki dari pedesaan dan harus menggunakan cara ini untuk berkomplot melawan Yang Chen. Ini sungguh tidak masuk akal. Siapa yang mengeluarkan kantong Qiankun Yang Chen? Tuan istana tiba-tiba bertanya. Itu adalah Chu Heng, murid pelatihan pada saat itu, yang menerimanya dari sekte dalam dan kemudian menyerahkannya kepada Wang Yuan, direktur Villa Yexiu, yang memberikannya kepada Yang Chen. Setiap senjata ajaib yang dikeluarkan oleh sekte tersebut dicatat. Meng Xian baru saja memeriksanya, jadi ketika kepala istana bertanya, dia langsung menjawab. Wang Yuan berada di balai penegakan hukum dan baru saja mengikutinya. Meng Xian sudah bertanya padanya. Chu Heng, ketua istana mengerutkan kening lagi. Semua orang tahu konflik antara Yang Chen dan Chu Heng. Jika ada orang yang paling mencurigakan, itu adalah Chu Heng. Namun, Chu Heng hanya berada di tahap pendirian yayasan, dan tidak mungkin baginya untuk mencapai tingkat pemurnian seperti itu, yang berarti ada seseorang di belakangnya. Master kuil bulan cerah Liang Xiaoming tentu saja menjadi kandidat paling mencurigakan lainnya. Dia adalah Master Chu Heng dan juga memiliki budidaya puncak alam Jindan. Dia sepenuhnya mampu menyempurnakan kantong Qiankun. Dan hal yang paling konsisten adalah dia memiliki atribut air, yang sepenuhnya sejalan dengan penilaian kepala istana barusan. Panggil Tuan Kuil Liang. Setelah beberapa saat, ketua istana diam-diam membuat keputusan. Dia duduk di kursi utama balai penegakan hukum dan memberi perintah kepada Meng Xian. Liang Xiaoming muncul di depan semua orang beberapa saat kemudian, tetapi wajahnya penuh kebingungan. Dia tidak tahu mengapa dia dipanggil ke balai penegakan hukum. Tuan Kuil Liang, nanti kamu menyempurnakan kantung Qiankun ini, kan? Ketua istana tidak bertele-tele dan langsung ke pokok persoalan. Episode 178. Liang Xiaoming berjalan ke meja dengan wajah bingung, mengambil tas Qiankun dan melihatnya. Kemudian dia segera mengangguk dan mengakui, ya, nanti saya menyempurnakan tas Qiankun ini dan menambahkan sesuatu yang bisa digunakan untuk pelacakan. Begitu dia mengatakan ini, Gao Yue di sebelahnya hendak berdiri dan berdebat, tapi Yang Chen menariknya dengan lembut. Kemudian dia teringat bahwa kepala istana hadir dan menahan diri. Yang lain menatap Liang Xiaoming dengan marah, tetapi di balai penegakan hukum, tidak ada yang berani kehilangan kesabaran. Untuk siapa kamu menyempurnakan ini? Pada saat ini, kepala istana Cunyang tidak menunjukkan kegembiraan, kemarahan, kesedihan, atau kegembiraan di wajahnya. Nada suaranya seperti biasa, seolah sedang berkomunikasi di tempat lain, tanpa keseriusan di balai penegakan hukum. Muridku Chu Heng lah yang memintaku melakukannya. Dia berkata bahwa itu untuk murid yang menjanjikan. Dia takut murid ini akan mengalami kecelakaan ketika dia keluar. Apalagi dengan ini, membuatnya mudah baginya untuk melakukannya, melacak. Liang Xiaoming sedikit terkejut. Padahal, sejak awal dia merasa ada yang tidak beres. Setelah menjawab pertanyaan ini, dia bertanya dengan ragu, apakah ada yang salah dengan tas Qiankun ini? Lihatlah kompas itu lagi. Ketua istana tidak banyak bicara. Dia hanya mengangkat kepalanya dan memberi isyarat padanya untuk melihat kompas di sebelah tas Qiankun. Liang Xiaoming berbalik dan mengambil salah satunya. Setelah menjelajahinya dengan kesadaran ilahi dan ki spiritualnya, dia segera mengetahui kegunaan kompas. Setelah mengetahui kegunaannya, Liang Xiaoming mengerutkan kening. Tanpa ragu, dia memeriksanya satu persatu. Pada akhirnya, wajahnya penuh amarah. Bagaimana dia bisa sebodoh itu? Liang Xiaoming tidak bodoh. Tentu saja, dia tahu apa arti dari begitu banyak kompas pelacak. Dia hampir langsung meraung, tas Qiankun siapa ini? Ini milikku, paman bela diri Liang. Yang Chen berdiri di samping dan segera menjawab. Liang Xiaoming mendongak dan melihat Yang Chen. Dia tidak terlalu terkejut. Dia menatap Yang Chen sebentar dan berkata, mengapa Chu Heng ingin membunuhmu?
Bagaimana aku tahu? Yang Chen memasang postur polos, sejak murid ini memasuki sekte, saudara Chu tidak melihat saya sebagai orang yang enak dipandang. Ini adalah fakta, bahkan jika Yang Chen tidak mengatakannya, semua orang mengetahuinya. Mungkinkah ada kesalahpahaman di sini? Tidak peduli apa, Chu Heng tetaplah murid Liang Xiaoming. Pada saat seperti ini, Liang Xiaoming harus berbicara mewakili Chu Heng, mungkin Chu Heng secara tidak sengaja kehilangan formasi pelacakan dan orang lain mengambilnya. Anda harus tahu bahwa Anda telah menarik banyak kecemburuan selama pertemuan tangga surgawi. Meskipun Chu Heng tidak menyukaimu, dia tidak ingin membunuhmu, bukan? Petik 2. Ini adalah alasan yang paling jelas, tetapi sebagai pemimpin Aula Bulan Terang di Istana Chunyang, dia masih memiliki hak untuk membela Chu Heng di depan kepala istana. Apalagi ketika ia menyebutkan bahwa ia secara tidak sengaja kehilangan formasi pelacakan, penjelasan tersebut sebenarnya menjadi masuk akal. Bagaimanapun, Chu Heng telah meninggalkan sekte untuk menenangkan diri setelah turnamen sekte, jadi bukan masalah besar baginya untuk kehilangan beberapa barang miliknya. Paling-paling, dia akan mendapat reputasi sebagai orang yang ceroboh, tapi dia tidak akan dituduh melakukan kejahatan apapun. Murid ini dikejar oleh pembunuh 2 kali di luar Villa Gunung 9 Bumi. Sekali sebelum memasuki Villa Gunung 9 Bumi, dan sekali sebelum pertemuan tangga surgawi. Yang Chen sama sekali tidak berdebat dengan Liang Xiaoming. Dia hanya bercerita tentang pengalamannya dikejar, sebelum majelis tangga surgawi, tidak banyak orang yang iri padaku. Semua orang mengerti apa yang dikatakan Yang Chen. Selain itu, 2 insiden yang dia sebutkan adalah insiden yang dikirim oleh Balai Penegakan Hukum dengan kekuatan penuh untuk mencari pembunuh. Adegan pada saat itu sangat besar, dan Duqian masih mengingatnya dengan jelas. Sepertinya Yang Chen menjelaskan bahwa pengejarannya tidak ada hubungannya dengan dia mencapai puncak majelis tangga surgawi. Namun, hal itu membawa pikiran semua orang kembali ke 2 pengejaran sebelumnya. Hal ini membuat Chu Heng semakin curiga. Itu dilakukan oleh murid sekte luar, Sun Haijing. Pada saat itu, dia secara pribadi mengakuinya. Ekspresi Liang Xiaoming jelek. Muridnya sendiri akan dituduh merugikan sesama muridnya, jadi bagaimana dia bisa membiarkannya begitu saja? Murid ini hanya ingin tahu. Sun Haijing adalah murid di pelatihan Ki lapisan keempat. Dia bukan pembuat pil, juga bukan pengrajin. Dia jelas bukan orang kaya. Bagaimana dia membayar 4 ahli pelatihan Ki lapisan ke-7? Dan ahli pelatihan Ki lapisan ke-8? Atau apakah dia memiliki hubungan yang baik dengan para pembunuh itu? Petik 2. Di kehidupan sebelumnya, Liang Xiaoming adalah dalam pengkhianatan Gao Yue. Bagaimana Yang Chen bisa membiarkannya pergi? Sekalipun bukan Liang Xiaoming yang melakukannya, dia tetap harus menentangnya. Terlebih lagi, Chu Heng seharusnya sudah mati sejak lama. Bagaimana Yang Chen bisa membiarkan Liang Xiaoming lolos begitu saja? Hampir setiap kata yang diucapkannya seperti mutiara. Tak satu pun dari mereka bisa dijelaskan. Jika Liang Xiaoming secara tidak sengaja mengatakan sesuatu yang salah, itu berarti Chu Heng bersalah. Mungkin Sun Haijing menggunakan kata-kata berbunga-bunga untuk menipu kepercayaan Chu Heng. Liang Xiaoming mengucapkan kata-kata ini tanpa tersipu. Bagaimanapun, Sun Haijing juga adalah muridnya yang bangga. Wajar jika dia ditipu olehnya. Bagaimanapun, Chu Heng paling banyak akan menanggung kejahatan kelalaian. Dia tidak mau mengaku sebagai dalang. Mungkin kakak senior Chu tidak kehilangannya secara tidak sengaja. Yang Chen tidak ingin melibatkan dirinya dalam masalah ini, dan mengubah topik pembicaraan, mengapa Tuan Liang tidak memanggil senior Chu kembali, dan bertanya padanya. Jika kakak senior Chu tidak berani kembali, itu berarti dia melarikan diri. Petik 2. Menghadapi dia juga merupakan solusi. Liang Xiaoming mengangguk. Aku akan mengirim derek kertas ke Chu Heng. Tapi mungkin butuh waktu setengah tahun atau 1 tahun. Saya tidak tahu di mana dia sekarang. Keponakan bela diri Yang, apakah Anda mendapatkan kompas ini dari orang-orang yang mengejar Anda? Sayangnya, niat membunuh Martial Nepheu yang terlalu berat. Jika Anda dapat membiarkan beberapa orang hidup, bukankah kami akan mengetahuinya? Petik 2. Ya, Yang Chen menepuk kepalanya berlebihan dan terlihat kesal. Jika ada beberapa yang masih hidup, kebenaran akan segera terungkap. Tangkap pencurinya dan ambil barang curiannya. Liang Xiaoming berkata dengan acuh tak acuh. Karena kamu ingin mengatakan bahwa Chu Heng melakukan ini, kamu harus punya bukti. Saya rasa hal-hal ini saja tidak cukup. Saat dia mengatakan ini, dia melihat ke arah tas Qiankun dan kompas dan menggelengkan kepalanya. Dia langsung menoleh ke arah penguasa istana dan memasang postur melindungi muridnya. Bagaimana kamu bisa begitu memihak muridmu? Gao Yue membanting meja, berdiri, dan menegur dengan keras. Kamu ingin melindungi muridmu, dan aku juga ingin melindungi muridku. Jika kamu ingin menghukum Chu Heng, tunjukkan padaku bukti kuat. Liang Xiaoming tidak peduli dengan Gao Yue saat ini. Dia mendengus dingin dan segera membalas, kamu ingin menyentuh muridku hanya dengan satu sisi cerita. Tidak mungkin. Liang Xiaoming yang berwajah dingin tidak menunggunya menoleh. Dia tiba-tiba menatap Yang Chen dengan heran. Dia tidak tahu dari mana dia mengambil tubuh yang lemas itu. Pada pandangan pertama, terlihat jelas bahwa dia telah ditahan. Yang Chen melemparkannya ke tanah. Untungnya, saya tidak membunuh mereka semua saat itu. Yang Chen memasang ekspresi gembira. Orang ini mengejarku. Pemimpin istana dan pemimpin Aula Meng, tolong putuskan. Episode 179. 6 indera tersegel. Tepatnya, Yang Chen hanya menyegel panca indera,
mata, telinga, hidung, lidah, tubuh, dan pikiran pria itu. Kelima indera lainnya semuanya disegel oleh Yang Chen, hanya menyisakan kesadarannya. Tak seorang pun di dunia fana ini yang bisa mempelajari teknik cemerlang seperti itu. Hanya Yang Chen, yang dulunya adalah dewa yang maha kuasa, yang mengetahui teknik ini. Sadar berarti dia bisa berpikir dan tidak koma. Jika dia ingin melarikan diri, akan lebih baik jika dia sadar, tetapi dengan anggapan bahwa panca inderanya tersegel, itu bukanlah keberuntungan, tapi mimpi buruk. Dia tidak bisa mendengar, melihat, mencium, mengecap, atau bahkan menyentuh. Lebih serius lagi, setelah kesadarannya disegel, dia bahkan tidak bisa merasakan dingin, hangat, nyeri, atau gatal sama sekali. Seolah-olah dia selamanya diasingkan di ruang di mana tidak ada apa-apa, dan bahkan perjalanan waktu pun tidak jelas. Dalam keadaan seperti itu, sungguh menyiksa jika harus sadar. Orang yang disegel itu hampir menjadi gila. Setiap hari dalam keputusasaan, dia berharap suatu hari nanti dia bisa merasakan semuanya kembali seperti semula. Kalaupun diminta mati segera, dia rela. Aku akan memberitahumu apapun yang ingin kamu tanyakan. Aku hanya meminta kematian yang cepat. Ketika pria itu dibebaskan oleh Yang Chen, dia hampir menitikkan air mata di tempat. Dia sama sekali tidak peduli di mana dia berada. Dia hanya ingin cepat mati. Selama dia disegel, dia bahkan tidak ingin mengalami ketidakberdayaan dan keputusasaan sedetik pun. Dia lebih baik mati cepat daripada di penjara seperti itu lagi. Kepala istana dan kepala balai penegakan hukum Meng Xian saling memandang dan tampak sedikit terkejut. Saat Liang Shaoming melihat orang ini, dia juga terkejut. Ketika dia mendengar apa yang dia katakan, wajahnya berubah drastis. Jika ada saksi dan bukti material, Chu Heng tidak bisa diselamatkan lagi. Ketika saksi menceritakan semua yang diketahuinya seperti tabung bambu yang menuangkan kacang, semua orang sudah marah. Orang-orang Taitian berani mengincar istana Chunyang seperti ini. Mereka melakukannya ketika Yang Chen pertama kali memasuki sekte, ketika dia menaiki tangga surga, dan sekarang mereka bahkan mengirim orang untuk membunuhnya. Ini adalah tamparan di wajah istana Chunyang. Dengan hanya satu saksi, Liang Shaoming masih ingin memperjuangkan muridnya. Namun, saat dia mulai berdebat, Yang Chen sudah mendapatkan saksi lain. Tidak lama setelah dia selesai berbicara, orang lain muncul. 4 berturut-turut. Liang Shaoming tahu bahwa Chu Heng sudah tamat. Hal Master Su, pergi dan bernegosiasi dengan orang-orang Taitian dan minta mereka memberi kami penjelasan. Tidak ada kegembiraan atau kemarahan di wajah kepala istana, tapi suaranya mengandung kemarahan yang kuat. Murid istana Chunyang kami tidak boleh diintimidasi atau difitnah oleh orang lain. Saya ingin orang-orang Taitian memberi saya penjelasan atas insiden menaiki tangga menuju surga. Petik 2. Tuan Istana, selama tangga surga, orang Taitian kehilangan 3 Grand Master Jidan. Jika Anda menyebutkannya, Su Chengxin, sebagai kepala balai urusan luar negeri, bijaksana dalam menangani masalah, dan relatif lebih banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Bukankah kepala istana akan memprovokasi orang-orang Taitian dengan memintanya bernegosiasi seperti ini? Hilangnya 100 Master Alam Jidan juga merupakan kesalahan sekte surga terbesar mereka masih harus mempertanggungjawabkannya. Ketua istana mempertimbangkan lebih banyak hal daripada Su Chengxin, tetapi dia juga melihat masalahnya dari sudut pandang yang lebih tinggi. Kamu pergi saja dan bernegosiasi, dan jangan memperhatikan hal-hal lain. Ketika para junior dari Balai Penegakan Hukum mendengar kata-kata dari kepala istana, mereka tentu saja bersemangat. Kepala istana sangat bersedia membela murid-muridnya sehingga dia tidak ragu-ragu untuk bertarung melawan orang-orang Taitian terbaik di dunia. Saat ini, beberapa murid di Balai Penegakan Hukum berharap mereka bisa mati demi istana Chunyang. Meskipun mereka tahu bahwa istana Chunyang dan Taitianmen tidak akan memiliki konflik besar dalam masalah ini, Yang Chen masih merasa sangat baik. Alasan mengapa ia bergabung kembali dengan istana Chunyang bukannya tidak ada hubungannya dengan perlindungan para murid oleh istana Chunyang pada awalnya. Selama Liang Shaoming dari istana Bulan Cerah tidak diizinkan menjadi ketua istana, semuanya akan baik-baik saja. Tuan Liang, setelah berbicara tentang urusan luar, kepala istana Chunyang menoleh ke Liang Shaoming, memandang penguasa istana Bulan Terang, dan berkata, Chu Heng berkolusi dengan orang luar dan membunuh sesama muridnya. Ada saksi dan bukti material. Apa lagi yang ingin kamu katakan? Saya tidak berani. Identitas penguasa istana Bulan Terang tidak memberi Liang Shaoming hak istimewa apapun di hadapan kepala istana Chunyang. Di bawah tatapan kepala istana, Liang Shaoming menundukkan kepalanya dan tidak berani mengatakan apapun. Tidak keberatan. Kepala istana Chunyang bertanya lagi. Tidak. Liang Shaoming menatap tanah di bawah kaki kepala istana dan menggelengkan kepalanya dengan ringan, dengan ekspresi penyesalan di wajahnya. Meng Xian, sebagai murid istana Chunyang, Chu Heng berkolusi dengan orang luar dan membunuh sesama muridnya. Dia bersalah atas kejahatan paling keji. Untungnya, Yang Chen selamat. Budidaya Chu Heng akan dihapuskan dan dia akan diusir dari sekte itu. Liang Shaoming tidak keberatan. Kepala istana menoleh ke Meng Xian, penguasa Balai Penegakan Hukum, dan berkata, ingat Chu Heng dan biarkan murid Balai Penegakan Hukum mengeksekusinya. Ya, Tuan Istana. Meng Xian membungkuk dan menjawab. Kejahatan Chu Heng telah ditentukan. Bahkan Liang Shaoming tidak bisa melindunginya. Yang Chen, setelah mengumumkan kejahatan Chu Heng, kepala istana menyerahkan Yang Chen. Yang Chen buru-buru menjawab dan berdiri di samping Liang Shaoming di tengah. Hapus budidayanya dan keluarkan dia dari sekte.
Ini adalah hukuman Istana Cunyang. Adapun dendam pribadi antara Anda dan dia, Anda atasi sendiri. Kepala istana berkata dengan tenang, tapi semua orang bisa mendengar niat membunuh dalam kata-katanya. Bisa dibayangkan akibat dari seorang pria yang budidayanya telah dihapuskan menghadapi Yang Chen, yang ingin menyelesaikan dendam pribadinya. Terima kasih, Tuan Istana, karena telah menegakkan keadilan. Yang Chen berterima kasih padanya. Kepala istana seperti cacing gelang di perutnya. Dia bahkan tahu Yang Chen ingin membunuh Chu Heng dengan tangannya sendiri dan memberikan perintah seperti itu. Selain berterima kasih padanya, apalagi yang bisa Yang Chen katakan? Tuan Kuil Liang, masalahnya belum selesai. Kepala istana Cunyang sekali lagi menoleh ke Liang Xiaoming. Anda memiliki penilaian yang buruk terhadap orang lain dan gagal mendidik mereka dengan baik. Anda juga bertanggung jawab. Anda dihukum menghadapi tembok selama 10 tahun dan merenungkan kesalahan Anda. Selain itu, Anda akan bertanggung jawab untuk memberi penghargaan kepada Yang Chen dengan materi pedang terbang. Petik 2. Ya, Tuan Istana, Liang Xiaoming tidak menolak sama sekali. Di permukaan, Liang Xiaoming sebenarnya bertindak sebagai kaki tangan kali ini. Dia menyempurnakan tas Qian Kun yang awalnya milik Yang Chen. Meskipun dia bisa mengatakan bahwa dia ditipu oleh Chu Heng, siapa yang tahu cerita di dalamnya. Hanya saja kepala istana tidak berniat melanjutkan masalah ini. Jika Liang Xiaoming masih bersikeras, dia sendiri yang akan melompat keluar. Yang Chen, Anda naik ke puncak tangga surgawi. Saya seharusnya memberi Anda hadiah lebih awal, tetapi Anda belum mencapai alam foundation building pada saat itu, jadi hadiahnya tertunda. Kepala istana Cunyang sekali lagi menyemangati Yang Chen. Sekarang kamu telah menjadi murid batin, ramuan pembangunan yayasan yang dijanjikan tidak ada gunanya. Dalam hal ini, kamu akan diubah menjadi 10.000 poin kontribusi. Selain itu, tuanmu akan menyempurnakan pedang terbang yang cocok untukmu. Saya harap Anda akan berlatih dengan rajin dan membuat kemajuan lebih lanjut. Sedangkan untuk tempat berlatih, Anda dapat memilih cave residence mana saja dalam jangkauan Gunung Making. Petik 2. Episode 180. Terima kasih, Tuan Istana. Yang Chen membungkuk lagi untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Pada saat ini, karena dia sudah menjadi murid sekte dalam, semua hadiah yang dijanjikan oleh kepala istana Cunyang harus dipenuhi dalam waktu singkat. Namun, hadiah atau hukuman seperti itu, bagi Yang Chen, tidak banyak yang menggerakkannya. Dia tidak kekurangan semua sumber daya. Baru saja, dalam rangkaian hukuman yang diberikan oleh kepala istana Cunyang, hanya orang Taitian yang harus memberikan penjelasan, yang menunjukkan dukungannya terhadap Yang Chen. Namun, sekali lagi, orang Taitian harus memberikan penjelasan atas insiden Heaven Stairway. Kejadian ini sudah terjadi selama 7 atau 8 tahun. Mengapa mereka tidak memberikan penjelasan sebelumnya? Yang Chen sangat memahami bahwa meskipun dia adalah murid jenius, dia hanyalah murid jenius di tahap pemurnian Qi. Setelah pertemuan Heaven Stairway selesai, tidak ada gunanya berselisih sepenuhnya dengan orang-orang Taitian karena dia, dan tidak ada gunanya meminta penjelasan dari orang-orang Taitian karena dia sendiri. Mereka telah kehilangan beberapa master panggung Jidan. Apalagi yang perlu mereka jelaskan. Tapi sekarang jelas sangat berbeda dengan masa lalu. Sejak berita bahwa Yang Chen telah berhasil menyempurnakan pil perebutan surga menyebar, Yang Chen bukan lagi seorang murid jenius yang sederhana di tahap pendirian yayasan, tetapi seorang penolong yang dapat membuat banyak master panggung Yuanying dan bahkan master panggung Dacheng melihat harapan untuk naik. Para jenius biasa hanya dapat meningkatkan kemampuan mereka sendiri dan sedikit meningkatkan reputasi sekte tersebut. Namun, master alkemis hebat lebih dari itu. Manfaat yang bisa diberikan oleh master alkemis senior ke sekte ini tidak terhitung banyaknya. Bahkan bisa dikatakan bahwa pada akhirnya, tidak masalah bagi Istana Cunyang untuk mendapatkan dukungan dari sejumlah besar orang berkuasa. Membandingkan sebelum dan sesudah, tentu saja perlakuannya tidak sama. Dulu, sikap Istana Cunyang hanya berupa dukungan kuat. Pada saat ini, wajar untuk mencerminkan dukungan putus asa terhadap Yang Chen. Keluhan yang diderita Yang Chen di masa lalu harus ditarik kembali. Konspirasi yang diderita Yang Chen di masa lalu harus diberikan penjelasan yang masuk akal. Kerusakan yang diderita Yang Chen di masa lalu akan dikembalikan ke dalangnya saat ini. Bagaimanapun, mulai sekarang, Yang Chen adalah juru bicara Istana Cunyang. Setiap konspirasi melawan Yang Chen harus dihancurkan dengan tegas dan dilawan untuk memastikan bahwa Yang Chen tidak akan mendapat masalah. Bagaimana mungkin Yang Chen tidak memikirkan kepala Istana Cunyang saat ini? Teman-teman Yang Chen mungkin hanya melihat dukungan Istana Cunyang untuk Yang Chen, tetapi mereka tidak mengetahui pertimbangan ini. Yang Chen memiliki kesan yang baik tentang Istana Cunyang, dan itu semua karena gurunya di Fiersun Hall. Sekarang, Balai Pengobatan, Balai Urusan Luar, dan Balai Penegakan Hukum mungkin juga akan ditambahkan. Namun, Yang Chen tidak pernah memiliki kesan yang baik terhadap Ketua Istana Cunyang dan Aula Bulan Cerah saat ini. Omong-omong, meskipun Ketua Istana Cunyang saat ini tidak buruk, dia masih agak memihak pada Aula Bulan Cerah. Jika tidak, Master Aula Bulan Cerah Liang Xiaoming tidak akan mengkhianati Gao Yue setelah dia menjadi kepala Istana Cunyang. Berdasarkan ini saja, Yang Chen tidak akan berterima kasih kepada kepala Istana Cunyang. Sejauh ini, kepala Istana Cunyang masih sangat memihak pada guru Aula Bulan Cerah Liang Xiaoming. Termasuk dalam masalah ini,
Liang Xiaoming hanya mengatakan bahwa dia memiliki penilaian yang buruk terhadap orang lain dan dengan lembut menghindari semua kesalahan. Dia bahkan tidak melanjutkan penyelidikan apakah Liang Xiaoming terlibat dalam rencana pembunuhan Yang Chen atau tidak. Dia hanya dengan ringan membiarkannya berdasarkan pembelaan diri Liang Xiaoming bahwa dia telah ditipu oleh Chu Heng. Meskipun metode ini menambahkan sedikit hukuman di kemudian hari, namun tetap mempertahankan identitas Master Istana Bulan Cerah. Hukuman pengasingan sama sekali tidak menyakitkan. Bagaimanapun, Yang Chen bukanlah keturunan langsung dari kepala istana Chunyang. Tidak ada gunanya menyerahkan Master Aula Bulan Cerah demi pertimbangan emosional Yang Chen. Jika Yang Chen ingin mengubah keseimbangan, mungkin hanya ada satu cara yang tersisa, yaitu meningkatkan kekuatannya hingga tidak ada yang berani mengabaikannya. Namun, Yang Chen tidak perlu memikirkan hal-hal ini untuk saat ini. Sekalipun dia melakukannya, itu tidak akan membantu. Oleh karena itu, Yang Chen menerima hadiah dari kepala istana Chunyang dengan gembira dan berdiri di belakang tuannya dengan patuh. Setelah menangani ini, Balai Penegakan Hukum secara alami mulai mencari keberadaan Chu Heng dengan panik. Duqian hanya bisa meminta maaf kepada Yang Chen, karena dia tidak bisa memilih tempat tinggal bersamanya. Yang lain membuat janji dengan Yang Chen untuk memilih lokasi Gua Dewa, dan pertama-tama kembali ke Gua Dewa mereka sendiri untuk bercocok tanam. Adapun Yang Chen, dia mengikuti Gao Yue dan kembali ke kediaman Gao Yue terlebih dahulu. Tempat tinggalku sederhana dan kasar. Silakan duduk. Tempat tinggal Gao Yue memang sederhana dan kasar. Setelah kembali ke wilayahnya sendiri, Gao Yue merasa sangat santai. Dia tidak terus memasang wajah datar dan membiarkan Yang Chen melakukan apa yang dia mau. Ini adalah betapa biasa-biasa saja tuannya dalam ingatan Yang Chen. Meskipun sepertinya tidak ada aturan antara guru dan murid, itu lebih seperti sebuah rumah. Yang Chen sangat menyukainya. Apa basis kultivasimu saat ini? Apa keahlianmu? Pedang terbang macam apa yang kamu ingin aku sempurnakan untukmu? Tanpa berkata apa-apa, Gao Yue pertama kali bertanya kepada Yang Chen tentang persyaratannya untuk pedang terbang. Ini adalah hadiah yang diberikan kepada Yang Chen oleh kepala istana. Sekarang materi telah disediakan, Gao Yue segera mulai bekerja, karena takut muridnya akan gagal. Tuan tidak sibuk. Beristirahatlah dan tunggu muridnya menyajikan teh untuk Anda. Bagaimana Yang Chen bisa membiarkan Gao Yue begitu lelah? Dia mengeluarkan satu set teh dan daun teh yang telah disiapkan sejak lama dari Merit Ring. Dia mengeluarkan mata air yang dia cari sebelum pertemuan tangga surgawi. Tungku roh yang mendalam muncul secara langsung dan mulai merebus air untuk Gao Yue. Gao Yue suka minum teh. Ini adalah hobinya. Yang Chen tentu mengetahuinya. Semuanya, Yang Chen sudah mencarinya dan tinggal menunggu momen untuk bertemu kembali. Melihat Yang Chen begitu sibuk, Gao Yue sangat terkejut, tapi dia juga sangat menyukainya, terutama setelah mencium aroma daun teh di tangan Yang Chen, terlebih lagi. Teh yang disiapkan dengan hati-hati oleh Yang Chen kebetulan merupakan rasa yang disukai Gao Yue, dan cara menyeduh teh Yang Chen sangat baru, dan teknik menyeduh tehnya sangat terampil, yang membuat Gao Yue penuh dengan harapan. Mata air yang dipanaskan oleh tungku roh yang mendalam adalah yang paling cocok untuk menyeduh teh dan dituangkan ke dalam teko. Setelah serangkaian prosedur, Yang Chen memegang cangkir teh di depan Gao Yue, "Tuan, silakan minum teh." Ketika Gao Yue mengambilnya dan perlahan mencium aromanya, Yang Chen melanjutkan, "Teh ini belum cukup umur. Setelah beberapa dekade, guru akan mendapatkan teh terbaik untuk dinikmati." "Oke, aku akan menunggu." Gao Yue sepertinya tidak bersikap sopan pada Yang Chen. Dia langsung mengangguk dan meminum teh di tangannya. Dia memuji dengan keras, "Teh yang enak. Tuan, gua keabadian Anda benar-benar sederhana dan kasar, dan kekuatan spiritual pembuluh darahnya tidak mencukupi." Yang Chen mengetahui kebiasaan Gao Yue minum teh. Melihat Gao Yue meminum teh yang dia masak sendiri, dia merasa bahagia di dalam hatinya dan berkata dengan santai, "Ketika murid memilih lokasi gua abadi besok, saya juga akan memilih gua abadi yang baru untuk guru." Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte ini terus berkembang pesat.